Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Kak. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik Kak. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa akan Bapak pimpin, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum masuk pada materi, Bapak akan presentasi dulu. Devi, Hadir Pak. Agnes, Hadir Pak. Novi, Hadir Pak. Arjun, Bapak. Oke. Martin, ada nggak? Kedatangan Pak. Martin ya? Ya. Ada suratnya nggak? Ada. Nanti kasih ke Bapak ya. Ya. Langsung saja kita masuk pada materi. Baik anak-anak, ini adalah pertemuan pertama di kelas 10 semester 1 mengenai teks laporan hasil observasi. Jadi di sini kita akan belajar tentunya tentang materi tentang teks laporan hasil observasi. Tentunya materi ini pernah kalian dapat sewaktu di SMP. Tetapi sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai apa itu teks laporan hasil observasi dari ciri-ciri, jenis, struktur, bahasan dan lain sebagainya. Ya, anak-anak, jadi tolong diperhatikan ya. Iya Pak. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator di pembelajaran teks laporan hasil observasi ini. Kompetensi dasar yang pertama 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Dengan indikator 3.1.1 menentukan isi teks laporan hasil observasi. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai menentukan isi teks laporan hasil observasi dengan tujuannya agar setelah membaca contoh teks laporan hasil observasi atau LHO melalui PowerPoint dan berdiskusi dengan guru, peserta didik mampu menentukan isi teks laporan hasil observasi atau LHO yang dibaca atau didengar dengan benar dan penuh tanggung jawab. Ya, ini ya yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pastinya dulu kalian pernah melakukan suatu pengamatan atau observasi kan? Ya Pernah Pak. tidak? Pernah. Pernah apa? Sekolah. Nah, Ya. Permainan. permainan. Jadi itu hasil dari pengamatannya kalian catat atau tidak? Jadi hasil pengamatan yang kalian catat tersebut adalah yang merupakan teks laporan hasil Observasi. Jadi kalian tentunya pasti sudah sering melihat hewan ini kan? Ya. Ini hewan apa? Sapi. Sering melihatnya di ladang, di kebun, Di Padang Pak. di padang. Oh, semua di padang ya? Ya Pak. Di kebun juga. Gimana betul? Di Di kebun. Kebun sawit ada kan? Oh, gimana? Kebun sawit Kebun sawit banyak ya? banyak. Banyak Pak. Kelihatan. Jadi dari hewan sapi ini ada satu contoh teks laporan hasil observasi tentang hewan sapinya. Ini hewan sapi. Jadi teks laporan hasil observasi ini yang kita gunakan untuk bisa menentukan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan ciri-cirinya dan juga menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Oke. Ini Bapak sudah tampilkan salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Jadi Bapak minta salah satu dari kalian untuk membacakan contoh teks laporan hasil observasi. Ya, siapa? Ayo Pak. Oke, Arjun silakan. Sapi adalah hewan ternak yang menghasilkan susu dan bisa dari dagingnya. Sapi mempunyai tanduk berkuku gelap, berbulu tipis, bertubuh besar, berkaki empat dan merupakan hewan mamalia dan herbivora yang memiliki kelenjar susu. Berdasarkan atau tidaknya kelenjar susu sapi dibagi dua jenis, yaitu sapi potong dan sapi perah. Di sini sapi perah adalah sapi betina yang dipelihara untuk dalil susunya. Sapi perah yang dapat dipelihara adalah sapi peranakan. Sapi peranakan ini bisa menghasilkan sampai dengan 25 liter per harinya susu, namun normalnya antara 12-20 liter per harinya. Sapi perah ini mempunyai bulu yang berwarna putih dan belang hitam serta ada sedikit putih di bagian kepalanya. Sedangkan sapi potong adalah sapi yang dipelihara untuk dalil dagingnya. Ciri-ciri sapi potong adalah bertubuh besar, bentuknya balok atau segitiga empat, laju pertumbuhan cepat, kualitas daging bagus dan tidak terserang penyakit.
Sapi ini mempunyai banyak sekali kegunaan, mulai dari susunya yang dapat dijual atau diolah jadi minuman atau makanan, dengan protein dan kalsium yang bagus untuk manusia, sehingga daging sapi juga bisa digunakan untuk makanan yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Ya, terima kasih Arjun. Nah, jadi ini contoh teks laporan hasil observasi tentang sapi. Sudah kalian dengar kan? Sudah, Bang. Bisa dimengerti? Bisa. Lanjut, sebelum kita masuk untuk menentukan isi, ciri dan unsur-unsur teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu aku menjelaskan mengenai pengertian dari teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi atau disingkat dengan teks LAO merupakan satu teks yang berisi tentang penjabaran atau pemaparan mengenai hasil pengamatan, misalnya menjelaskan informasi mengenai makhluk hidup, hewan, tumbuhan, gejala alam, fenomena alam, hasil karya dan lain sebagainya, yang ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan dengan klasifikasi kelas dan subkelas berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Oke, jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi tentang penjabaran atau pemaparan mengenai hasil pengamatan dengan ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan yang berada di lapangan. Oke, lanjut. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri merupakan suatu bentuk identitas terhadap teks laporan hasil observasi supaya kita dapat membedakan teks LAO dengan teks lainnya. Dari segi isi, laporan hasil observasi mempunyai ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama bersifat objektif. Ya. Intinya harus sesuai dengan kenyataan dan objek yang diamati atau yang diobservasi. Contoh, ketika kalian mengamati atau mengobservasi hewan sapi seperti contoh tadi, maka kalian harus menulis teks laporan hasil observasinya harus sesuai dengan kenyataan dari hewan sapi tersebut. Misalnya ciri-cirinya yaitu berbulu, berkaki empat, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Dan juga misalnya jenis sapi, ada sapi perah yang menghasilkan susu dan juga sapi pedaging yang diternak untuk diambil dagingnya. Yang kedua, harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan. Jadi artinya bahwa sebuah teks laporan hasil observasi itu tidak boleh mengarang, ditulis atas karangan sendiri, tidak boleh imajinatif dan juga khayalan. Jadi harus berupa fakta-fakta apa yang dilaporkan memang sesuai kenyataan dan memang terjadi seperti itu. Dan yang paling penting tidak mengandung kalimat opini. Contoh dalam menulis teks laporan hasil observasi tentang boneka, maka kita tidak boleh menambahkan opini kita. Seperti itu ya. Paham? Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemiakan terhadap sesuatu. Yang kelima, ditulis secara lengkap dan sempurna. Berikut fungsi teks LAO. Teks laporan hasil observasi berfungsi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan observasi yang telah dilakukan penulisnya. Dengan teks laporan hasil observasi, penulis harus memaparkan berbagai hal yang telah dilakukan. Demikian halnya dengan laporan hasil observasi, penulis harus menjelaskan kegiatan-kegiatan penting yang telah ia lakukan selama melakukan observasi atas objek tertentu beserta hasil-hasilnya. Langkah kegiatan observasi dan hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, seperti yang Bapak sudah jelaskan di awal tadi, bahwa ketika kalian melakukan observasi dan kalian menulis tentang observasi tersebut, maka teks yang kalian tulis adalah teks laporan hasil observasi yang dilakukan, yang bertujuan agar kegiatan yang telah dilakukan dapat diketahui secara jelas oleh pihak yang diberi tugas atau berkepentingan. Melalui laporan hasil observasi, kondisinya tentang objek yang diobservasi dapat dipahami secara jelas dan terperinci. Oke. Struktur teks LAO. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum adalah pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu hal yang dibahas dalam teks, baik itu tentang karakteristik, keberadaan, kebiasaan, pengelompokan dan berbagai
bagian berisi uraian rinci tentang objek. Bagian ini merupakan segala hal yang dilaporkan seperti ciri-ciri, jenis, dan bagian-bagian objek yang dilaporkan. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Struktur teks laporan hasil observasi ini bisa berupa kesimpulan atau pemaparan penulis mengenai kegunaan manfaat dari objek yang diobservasi. Sudah paham sampai sini? Ada pertanyaan? Semuanya paham ya? Oke, jadi ini ada salah satu contoh teks laporan hasil observasi dengan judul wayang. Jadi ini yang akan menjadi tugas kalian. Sebelum kita masuk pada tugasnya, sebaiknya kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri atas 2 orang. Ayo bentuk kelompoknya. Ya. Di sini Bapak sudah berikan tentang teks laporan hasil observasi ini dan juga soal yang akan kalian kerjakan. Langsung saja Bapak bagikan. Silakan kalian baca soalnya. Kurang dimengerti bisa kalian tanyakan pada Bapak ya. Ya. Oke, jadi tugas yang Bapak berikan ini adalah tugas untuk menentukan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Jadi soal yang Bapak tulis ini sebagai dasar supaya kita bisa menentukan isi dari teks laporan hasil observasi berdasarkan ciri-cirinya. Paham kan? Paham. Jangan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang kurang dipahami? Ini soalnya ya. Silakan dibaca, ditulis baik-baik. Di merah ini tulis ini. Wayang adalah kamu yang nulis ya, Jun? Kamu yang nulis ya, aku yang baca jawabannya. Oke. Yang pertama, wayang adalah suatu jenis pertunjukan yang telah ditetapkan Ada yang kurang dipahami Jun? Paham ya? Paham tentang soalnya? Saya dikerjakan? Nomor 2 ya, Jun. Nomor 2 itu soalnya tentang apa fungsi dari pertunjukan wayang. Ya, silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai dikerjakan? Jadi sudah selesai dikerjakan, Bapak meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. ya kan? Jadi dimulai dari kelompok Novi dan Agnes. Siapa yang mau mempresentasikan? Novi Pak. Novi, oke silakan Novi. Jadi baiklah Bapak Guru sama teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang nomor 1, apakah wayang itu? Wayang adalah suatu jenis pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Fungsi pertunjukan wayang adalah sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Terus yang ketiga, ada berapa jenis wayang berdasarkan pembuatannya? Berdasarkan pembuatannya, wayang dibedakan menjadi 3 jenis, yakni wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Terus pertanyaan yang keempat, wayang suket adalah wayang yang merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Bahasa Jawanya itu suket. Terus ada pun dari jawaban nomor 2, teks tersebut dikategorikan dalam teks laporan hasil observasi karena ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi pada kenyataan dan objek yang dilaporkan, yaitu wayang yang dituliskan secara detail. Jadi mungkin ada yang perlu ditanyakan dari hasil presentasi kelompok kami. Tidak ada, Mbak. Oke. Bagus sekali presentasi dari kelompok Novi. Silakan kembali. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Tangan. Selanjutnya dari kelompok Rizky dan Atun. Siapa yang mau Atun, Pak. presentasikan? Atun ya.
Iya, Pak. Ya, Alvin silakan. Ayo, maju. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 2. Apakah wayang itu? Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli UNESCO Indonesia. UNESCO menetapkan rangkaian warisan budaya dari PBB pada 7 November 2003 dan kemarin sebagai pertunjukan bayangan boneka seorang dari seni Indonesia. Wayang adalah suatu jenis pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang nomor B, apa fungsi pertunjukan wayang? Fungsi pertunjukan wayang adalah sebagai media pendidikan, media informasi dan media hiburan. Yang C, berdasarkan pembuatannya wayang membedakan menjadi 3 jenis, yakni wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Nomor D, wayang suket adalah wayang yang merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput, bahasa Jawanya suket. Baik, nomor 2, mengapa teks tersebut golongan teks laporan hasil observasi? Teks tersebut dikategorikan dalam teks laporan hasil observasi karena ditulis berdasarkan hasil pengamat atau observasi pada kenyataan dan objek dilaporkan itu wayang yang dituliskan secara detail. Oke, sama. Bagus sekali presentasinya dari kedua. Bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan dan juga mempresentasikan tugas yang Bapak berikan dengan baik. Ini presentasikan sudah dikerja. Ya, baik, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan dengan baik dan juga mempresentasikan dengan baik. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Sudah paham semua? Sudah. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan bahwa tugas yang Bapak berikan ini sebagai pengantar kita menentukan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Jadi ciri yang pertama tadi yaitu bersifat objektif, artinya harus sesuai dengan kenyataan dan objek yang diobservasi atau yang diamati. Jadi yang tadi kalian amati adalah teks mengenai wayang. Jadi kondisi asli, kenyataan. Oke, jadi berdasarkan. Oke, jadi setelah kalian mengerjakan tugasnya tadi, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu wayang berdasarkan isi teksnya ya. Oke, jadi wayang adalah suatu jenis pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya. Wayang adalah pertunjukan sebagai media pendidikan, media informasi dan juga media hiburan. Wayang berdasarkan pembuatannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Wayang suket ada juga wayang suket, wayang yang merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput, bahasa Jawanya suket. Sudah mengerti semua? Mengerti, Pak. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran minggu depan, Bapak memberikan kalian tugas, kalian mencari sebuah contoh teks laporan hasil observasi. Lalu kalian menentukan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Oke, jadi pembelajaran kita di minggu depan, setelah kalian mengumpulkan tugas yang Bapak berikan, Bapak akan menjelaskan tentang aspek kebahasan dari teks laporan hasil observasi. Oke, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini.